hati kami hanya ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, tidak nama yang lainnya. Hidup kami dalam anugerah-Mu, dan hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kami. Hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Beri akan mana surgawi turun dalam hidup setiap kami. Hamba sungguh minta dalam nama Yesus, roh pengertian yang daripadamu turun hari ini. Sebab tanpa Engkau memberi roh pengertian, kami tidak akan bisa menangkap dan mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Kami tahu pagi ini bukan pagi yang sia-sia, tapi pagi yang sungguh Tuhan sendiri sediakan buat kami. Kami percaya setiap kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup kami diubah dan diberkati dan tidak akan pernah sama lagi. Karena itulah kerinduan hati-Mu yang paling dalam, mengubah kami menjadi serupa dengan Engkau. Hamba berdoa Engkau adalah jawaban bagi pertanyaan dan pergumulan anak-anak-Mu. Dan kami tahu apa yang ilahi turun hari ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, bicara dan buat kami menangkap akan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, sebelum saya masuk ke ayat, hari ini kita akan bicara dan satu tema yang dipilih adalah, are you a part of the problems or solution? Apakah saudara ini bagian daripada persoalan atau Anda adalah jawaban dari persoalan? Dalam kehidupan kita ini, seringkali apapun yang kita lakukan, ujungnya memberikan kepada kita dua pilihan. Bahwa kita adalah bagian dari persoalan, problems dalam kehidupan ini, atau kehadiranmu sebenarnya adalah bagian daripada solusi yang Tuhan tawarkan. Nah, hari ini saya ingin memulai dengan satu ilustrasi yang menurut saya akan memberkati saudara. Tapi saya butuh volunteer sebetulnya. Saya butuh volunteer. Supaya bagus saya cari yang masih muda sajalah. Ya, saya butuh volunteer. Saya bisa minta satu penari. Siapa yang ditunjuk? Penari yang ditunjuk boleh masuk ke depan. Satu orang volunteer. Terima kasih. Tolong berdiri di samping kanan saya. Saya minta dari choir satu orang. Tolong berdiri di sebelah kiri saya. Volunteer. Kita beri tepuk tangan. Naik. Nah, kamu di sana, yang satu di sini. Menghadap ke sana. Terima kasih. Oke, silahkan. Tenang saja. Hari ini saya lagi baik hati. Kalian tidak alergi apa-apa toh? Tidak ada makanan yang kalau dimakan pingsan, nggak ada kan? Bener nggak ada ya? Makan apapun tidak akan pingsan toh? Selama tidak busuk dan tenang aja. Bukan itu. Oke. Hari ini kalian akan diberi tugas sederhana. Ini merupakan tugas Tuhan. Ini bagian dari destiny. Yaitu sederhana. Menghabiskan satu buah pisang. Tolong dibagi. Tapi jangan dimakan dulu. Ada syaratnya. Sebelum dibagi nih ya. Ini syaratnya. Tangan kirimu di sini. Tolong tangan kiri di sini. Tidak boleh digerakkan di belakang, tangan kiri. Oke? Sudah? Tangan kanan begini. Lurus begini. Ditekuk tidak boleh. Nggak boleh. Pak, kenapa kok Bapak pakai pisang? Kenapa nggak duren? Saya baru terima BB dari orang tentang monyet katanya. Katanya monyet itu bahasa lainnya kong. Kalau monyet ngobrol, kongko.
monyet. Apa itu? Kerjasama dagang kongsi. Katanya begitu, ya toh? Makanan monyet, singkong. Nah, enggak. Oke, tolong sekarang dikupaskan. Jangan ditekuk ya tangannya ya. Dikupas. Kupas saja. Nah, biasa ini memang taruh di tangannya. Nah, silahkan dimakan satu buah pisang. Perintahnya sederhana, makan satu buah pisang. Nah, ya sudah. Saya hitung sampai 3, dimakan. Tapi ini nggak boleh ditekuk loh ya, nggak boleh. Pokoknya nggak tahu gimana, Bu. Pecokotnya gini atau apa, saya nggak tahu caranya apa. 1, 2, 3, makan. Nah, sampai habis kok. Kan apik nek gini loh, ya toh? Nah, pinter tenan. Yang bawah kurang apa? Ya wis, tak ampuni. Sudah cukup, wis. Saudara ngerti nggak? Seringkali dalam kehidupan kita ini ada banyak tugas yang hanya bisa selesai kalau saudara ngerti apa artinya jadi bagian dari tubuh Tuhan dan Anda kerjakan dengan sebuah unity yang ajaib. Amen, saudara. Pada waktu pertama kali diberi, saya tahu yang satu berkata, gimana caranya? Tapi yang satu langsung ngerti, oh caranya begini. Saya nggak bisa kerjakan sendiri. Ini akan tuntas kalau saya melayani dia dan kemudian dia melayani saya. Nangkep ya saudara? Nah, hari ini saya mau ajak Anda melihat bagian daripada firman Tuhan. Ini surat daripada Rasul Paulus. Mari kita lihat dalam surat Filipi. Filipi pasal yang keempat, ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Filipi pasal yang keempat, ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Paulus berkata begini. Yudia aku nasihati, dan Sintike aku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens, dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, kalau saya membaca akan ayat-ayat ini, saya menemukan adanya 3 level pekerja. Dan nanti kita akan belajar satu persatu, tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, bahwa apapun yang dihadapkan dalam kehidupan kita, reaksi kita menentukan apakah kita bagian daripada persoalan itu sendiri, atau kita sebetulnya bagian daripada solusi. Nah, membaca ayat itu saya berkata ada 3 macam level pekerja. Dan saya akan mulai dari yang paling bawah. Dan kita harus belajar sebagai cermin untuk bisa bertanya sebetulnya kita ada di mana. Yang pertama adalah yang dikatakan Paulus sebagai teman-teman sekerja. Saudara sekalian, kita punya teman sekerja, jumlahnya mungkin ratusan juta bahkan miliar di atas muka bumi ini. Nah, teman sekerja ini ikatannya adalah bahwa nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Tetapi hubungan satu dengan yang lain bisa begitu longgar. Dan seakan-akan sebetulnya
kita bisa berkata, kita tidak perlu kenal satu dengan yang lain. Ketika saya mendoakan akan firman ini, dan Tuhan berkata, nak kamu lihatlah. Yang pertama adalah yang namanya rekan sekerja. Mungkin di antara kita juga berkata, Pak, kita semua rekan sekerja. Saya berkata amin dengan itu. Tapi tahukah Anda bahwa kalau hanya sekedar rekan sekerja, dan ikatannya adalah kita, nama kita dalam kitab kehidupan di surga, nanti baru kita bisa ketemu dengan baik-baik pada waktu sudah masuk surga. Artinya di dunia ini asal sama-sama kerja buat Tuhan, sudah bisa kita menyandang diri kita sebagai rekan sekerja. Tapi ketika saya mendoakan ayat ini, Tuhan berkata, ada banyak rekan sekerja yang kalian harus ulurkan tanganmu untuk betul-betul dalam hati kalian bisa terjalin yang namanya unity sebagai rekan sekerja. Saudara, kita ini di dunia ini, menurut saya tinggal di kota, di negara yang diberkati Tuhan. Kalau Anda melihat kebelahan dunia yang lain, saudara akan mengerti bahwa tidak mudah sama sekali. Bahkan untuk mengaku dirinya sebagai orang percaya, apalagi melayani Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan news, saya dikirimin satu berita dari teman saya. Dia mengatakan, Pak, ini ada kondisi yang luar biasa. Di perbatasan Suriah, baru-baru ini terjadi, ada satu orang ISIS yang akhirnya terima Tuhan Yesus. Lalu ketika saya buka, ada gambarnya. Orangnya sedang dirawat di rumah sakit dengan darah di mana-mana. Dan menurut berita yang saya baca di news itu, sebetulnya dia sedang perang. Dan kemudian dia termasuk satu di antara kira-kira 30 orang yang ditembak mati. Mayatnya tergeletak di jalan selama kira-kira mungkin 3,5 jam. Sampai lewat beberapa orang pastor Katolik yang masih melayani di daerah itu. Coba Anda pikir ya, semua orang kabur, tapi ada orang-orang yang saya tahu karena panggilan Tuhan dalam hidupnya, masih bertahan dengan segala resiko seperti yang kita seringkali dengar lewat media. Lalu para pastor Katolik ini mau memakamkan, mengubur akan mayat-mayat ini. Dan pada waktu dia bawa orang ini, sudah 3,5 jam mati. Dan sudah kaku badannya. Ketika mau dibawa, tiba-tiba gerak dan hidup, saudara. Ketika hidup, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dirawat di situ. Ajaib memang. Nah, pada waktu dia mulai sadar, dia cerita akan pengalamannya. Dan dia mengatakan terus terang, aku ketika ke sana, surga tidak terbuka buat aku. Dan kemudian dia mengatakan, malaikat berkata, kamu diberi 2 pilihan. Menurut saya ini sebuah anugerah yang luar biasa. Kalau kamu mau memilih tetap mati, kamu ke neraka. Atas semua perbuatanmu, kamu ke neraka. Kalau kamu memilih hidup, kamu diberi kesempatan hidup, tapi kamu harus kenal dan ikut jalan Tuhan. Dan dia berkata, jalan Tuhan itu adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dan dia berkata, aku ikut dia sekarang. Saya kalau membayangkan cerita itu, kelihatannya waktu kita membaca sangat simpel sekali. Tapi ada orang-orang yang bekerja jauh lebih mengerikan resikonya dibandingkan yang kita ada hari ini. Kalau Anda ke daerah-daerah tertentu, Anda mengerti bahwa kehidupan di sana sangat sukar dan tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang karena panggilan Tuhan ditempatkan di situ. Saudara, tahukah Anda bahwa itu merupakan mereka tetap adalah rekan sekerja? Kalau kita berpikir secara ego manusia kita berkata, so what? Apa hubungannya dengan kita? Tapi saya percaya hari-hari ini, Tuhan sedang membuka mata kita untuk melihat bahwa sebenarnya kita punya banyak teman sekerja. Mungkin tangan kita cuma 2.
Sehingga tidak banyak yang kita bisa gandeng langsung dengan tangan kita, dengan berbagai cara dan berbagai pelayanan. Tapi paling tidak Tuhan mau berkata, buka hatimu. Buat begitu banyak pelayanku yang mengerjakan bagiannya dan yang engkau tidak bisa melakukannya. Beberapa hari yang lalu saya mengunjungi rumah seorang hamba Tuhan yang sedang kita bantu untuk renovasinya. Ketika saya sampai ke sana, sudah mulai dikerjakan. Saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal dengan dia. Lokasinya jauh, kalau dari Semarang mungkin lebih dari 3 jam untuk sampai ke sana. Saya tidak pernah ketemu dengan dia, tidak pernah ngobrol, tidak pernah ngerti namanya. Dan kemudian oleh karena 1-2 hal Tuhan berkata, tolong dia. Kemudian kita bantu kerjakan ketika saya kunjungi kemarin beberapa hari yang lalu. Saya melihat itu saudara ya, itu rumah memang atapnya sudah tinggal rubuh aja. Ketika dibongkar itu bahkan belandarnya yang gede itu sudah rapuh semua oleh karena rayap. Dan itu disangga dengan kayu-kayu baru ditambal sana sini. Dan saya berkata, Pak, ini tinggal tunggu waktu. Dia berkata, iya Pak. Terutama kalau musim hujan dan hujannya lebat sekali. Dia berkata, kami hanya di bawah hanya berdoa. Tuhan tolong jangan rubuh hari ini. Saudara, kita bisa berkata begini, oh itu gak ada urusan sama kita. Tapi kalau sikap hati kita seperti itu, bahkan saya berkata, kalau kita tidak punya rekan sekerja, pekerjaan Tuhan tidak akan selesai. Tugas kita tidak akan selesai. Kenapa saya beri ilustrasi ini? Sebab hanya ketika mereka saling menyuap, kan mungkin bahasa kerennya, aku orang yang terima anugerah yang besar. Hidupku dibungkus dengan anugerah. Tiap langkahku jejaknya hanya berkata anugerah demi anugerah. Lihat yang aku kerjakan, semua dalam anugerah Tuhan. Kekuatanku tidak seberapa, tapi anugerah Tuhan luar biasa. Dan kemudian dua-duanya tadinya bergerak bersama-sama, berjuang bersama-sama, berperang bersama-sama, dan tiba-tiba cara berpikir mereka berbeda. Dan interestnya, kepentingannya, keinginannya, kecenderungannya, memilih apa, berbeda. Seperti apa Pak contohnya? Cara berpikir bisa begini, saudara. Katakanlah mereka bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang hidupnya susah sekali. Yang seorang bisa berkata begini, itu tandanya dia kurang beriman. Dia nggak tahu itu bagaimana kerja dengan baik. Dia susah, salahnya sendiri. Yang seorang berkata begini, ya nggak bisa gitu. Dia juga nggak mau begitu. Kita harus tolongi dia. Yang seorang berkata, buat apa ditolongi? Itu pernah terjadi antara Paulus dengan Barnabas. Barnabas ini punya keponaan namanya Markus. Satu hari Paulus dan Barnabas diutus oleh jemaat untuk pergi melayani. Barnabas ngajak ponaannya. Dia berkata, Kus, ikut aku Kus. Ya Om katanya, ikut. Di tengah jalan, Markus itu kangen mami. Om, aku pulang Om. Om, aku pulang. Tiba-tiba, Paulusnya berkata gini, jangan. Lu pulang tahu nggak artinya? Desersi. Pakai bahasa militer. Desersi. Dan desersi itu hukumannya apa? Tembak. Jangan pulang. Belajar melayani. Kangen mami Om. Besok-besok aja pulang dengan Om. Nggak mau Om. Minggat saudara. Pulang. Bukannya kemudian nggak percaya Yesus. Tetap percaya Yesus. Tapi pulang ke rumah mami. Mami, kangen mami. Gitu saudara. Oh iya kene nang. Tak masaknya segoliwat. Nah. Sudah kan? Mereka berdua pulang. Setelah pulang,
Dengan Markus, ya Barnabas berkata, "Piye le? Ya matur nuwun ya Pakde, boleh pulang. Enak di rumah mami." Paulusnya diem. Desersi kok disambut begitu. Lalu kemudian mereka mau pergi lagi nih. Barnabas berkata, "Ayo Kus, melu meneh." Nggih. Diajak lagi. Ngamuk Paulusnya. Ini bukan cerita saya loh saudara. Baca di Kisah Rasul. Ini saya ceritakan buat biar cepat aja. Marah Paulusnya, ini orang begini kok kamu ajak. Ribut. Saudara. Akhirnya pisah itu. Paulus dan Barnabas pisah. Nah pertanyaannya begini saudara. Pak, yang benar yang mana? Cara berpikir itu seringkali benar dua-duanya. Hanya yang satu benar di zaman itu, yang kedua nanti benar di zaman berikutnya. Karena kalau Anda baca cerita itu, akhirnya Markus ini yang ditolak oleh Paulus, kemudian Paulus memilih Silas, Barnabas ambil Markus ponakannya. Dalam sekian waktu kemudian kalau Anda membaca di Alkitab itu ada semua. Markus ini kemudian ikut Om Petrus. Nah, bahkan orang mengatakan surat Petrus 1 dan 2 itu yang nulis si Markus ini. Karena nelayan nggak bisa nulis, saudara. Terlalu bodoh dia cuma ngomong, dituliskan oleh Markus. Lalu karena dia dengar dari Om Petrus cerita tentang Yesus, lahirlah Injil Markus. Menjelang Paulus mati, dia tulis surat, dia berkata, "Tolong kirim Markus untukku, sebab pelayanannya penting bagiku." Bayangin. Barnabas tak ngomong ini, "Dembien buat tolak-tolak, sekarang kau bilang penting." Jadi benar yang mana? Benar dua-duanya. Hanya Paulus benar di awal, kita harus mendisiplin dia. Barnabas karena mungkin omnya dan jiwa kebapaannya besar, berkata, "Iki bocah cilik Paulus. Los iki bocah cilik. Kok mbok kamplengi begini jiwanya?" Ngerti? Kenapa kau tempelengi jiwanya? Sampai ribut. Saudara, Anda harus mengerti, seringkali itu yang terjadi. Yang kedua mungkin adalah interestnya berbeda. Dalam kenyataan kita sehari-hari kita melihat dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam hal apapun. Semua kita itu kadang-kadang punya interest yang berbeda. Yang satu interestnya ada gereja yang begitu bangga kalau duitnya di bank banyak banget. Dan dia berkata, "Nih lihat kita berkelimpahan. Tuhan memberkati hidupku. Gerejaku duitnya banyak." Tapi ada orang seperti Pak Adi Sutanto yang berkata dosa besar kalau gereja nyimpen duit terlalu banyak, sementara jiwa-jiwa belum diselamatkan. Kita ngitungin duit kita terus di bank. Dosa itu. Di depan Tuhan salah katanya. Siapa yang benar, saudara? Interestnya berbeda. Yang satu akan terus menimbun. Dan makin ditimbun dia akan makin tenang. Yang satu digelisahkan terus dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah seringkali itulah yang terjadi. Tapi di level paling bawah, itu ya mainnya kecil-kecilan. Tapi di level yang kedua, sudah mengerikan. Saudara, mengapa mengerikan? Pada waktu itu Paulus berkata, "Sun Sugos, temanku yang setia, tolongi mereka." Saya mencoba mempelajari. Kata nolong itu artinya apa sih? Yang dimaksudkan untuk nolong dua pendekar perempuan lagi ribut ini, nolongnya bagaimana? Ternyata itu bukan kata pertolongan untuk orang yang jatuh, kemudian kita mengulurkan tangan nolong mereka. Atau orang yang kelaparan, kita mengulurkan tangan memberi makan. Bukan. Ternyata itu bukan pertolongan yang artinya orang yang sakit, lalu kita bebak. Bukan. Kata tolong itu artinya, mau tahu saudara? Pegang, rangkul, peluk, tarik mereka. Itu nolong apa? Petinju yang brutal itu loh.
Wah, teman-teman terus saudara. Sampai dua belah pihak masuk ke ring dan tarik mereka. Pernah lihat dua perempuan berkelahi, jambak-jambakan, jerit-jeritan. Wah, 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 wah. Gimana caranya? Siram air dulu kaget, tarik dua-duanya. Karena sudah brutal. Coba Anda pikir. Abraham adalah orang yang bijaksana. Ketika Lot sudah begitu brutal, dia nggak peduli yang lain, dia bela para gembalanya. Tanpa mengerti bahwa blessingnya karena coveringnya Abraham. Abraham berkata, Lot, kita nggak boleh berantem, kita saudara. Dan dia berkata, oleh karena ada orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi di situ, mereka hidup dikitari oleh suku-suku asing yang tidak menyembah Allah Jehovah. Kalau mereka berantem sendiri, yang lain nanti tinggal nunggu kesempatan. Begitu mereka lemah, disikat habis. Dan itu yang tidak disadari oleh banyak orang percaya. Saudara, seringkali perbedaan pendapat itu hal yang sehatlah. Anda punya pendapat ini punya pendapat ini. Kalau Anda gabungkan, akan jadi kekuatan yang luar biasa. Tapi yang konyol adalah, kalau kita selalu berkata, aku yang paling benar, dan orang lain pasti salah. Saya berulang-ulang mengatakan, jangan memilih jadi pihak yang menganiaya siapapun. Jangan memilih jadi pihak yang menghancurkan, menjelekkan siapapun. Jangan, saudara. Sebab kalau sudah di level itu, Anda begitu brutal, Tuhan yang akan bertindak. Sebab menurut saya, 2000 tahun yang lalu, tubuhnya sudah dipecahkan buat kita. Tidak perlu orang lain memecahkan tubuh Tuhan. Cukup sekali 2000 tahun yang lalu. Cukup sekali Yesus disalib buat kita. Jangan ada orang menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Cukup sekali di Yerusalem dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Dan jangan ada orang yang berani memecahkannya untuk kedua kalinya. Tapi seringkali inilah yang terjadi. Gereja seringkali bukan menjadi bagian atau bahkan menjadi solusi yang kuat. Tapi oleh karena sifat kekanak-kanaan, tidak pernah mau dewasa, seringkali menjadi bagian daripada persoalan dan bukan bagian dari solusi. Hidup kita seharusnya, kemanapun kita pergi, inilah bagian dari solusi. Kemarin saya kunjungi Pak Pendeta ini, sudah cukup lanjut umurnya. Saya bertanya, Pak, berapa yang ibadah setiap minggunya? Dia berat sekali menjawab. Dia bilang, ya dengan cabang, dengan ini 100, Pak. Ada sesuatu yang berat seakan-akan dia mau berkata, saya belum bisa memberi terlalu banyak buat Tuhan. Dan ketika saya lihat atapnya sudah hampir rubuh. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan karena Engkau tidak mungkin juga aku sampai ke tempat itu. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkinlah uluran kita sampai ke tempat dia. Jauh. Dan tidak ada sangkut paut apapun dengan kita. Tapi ada sangkut paut dengan Tuhan Yesus. Saudara, maukah kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian daripada persoalan? Dibutuhkan yang namanya kedewasaan, bukan kebrutalan. Kalaupun kita berbeda pendapat, ya berbedalah. Kalau bisa disatukan supaya menjadi sebuah keutuhan yang sempurna. Tapi kalau sampai brutal, saling menjatuhkan, saling menjelekan, Alkitab berkata, awas loh. Jangan kamu saling menggigit. Nanti kamu saling membinasakan. Karena itu sangat mungkin terjadi. Saya pernah cerita dengan saudara kan? Terjadi di sebuah pulau di Indonesia. Ada sebuah kota kecil yang tidak terkenal, mungkin di peta juga nggak ada. Kota itu sedemikian kecilnya sampai jalanan itu hanya satu jalan lurus. Jalan berikutnya sudah nggak ada, cuma jalan kampung atau hutan.
Di situ rupanya mayoritasnya orang Kristen, sehingga di jalan itu ada beberapa gereja berdiri di situ. Dan daerahnya cukup panas. Dan tadinya itu merupakan daerah yang tidak terlalu makmur. Ya, orang kebaktian biasa semua sama-sama kepanasan, jumlahnya ya rata-rata sama. Satu hari apa yang terjadi? Di daerah itu ditemukan tambang. Maka mulailah orang-orang Jakarta, orang-orang dari Jawa ke sana. Dengan modal besar, masuk untuk mulai menambang daerah itu. Satu hari ada seorang anak Tuhan, orang Jakarta. Orang kaya punya modal besar. Dan hari itu, hari Sabtu, dia tidak dapat tiket pesawat untuk pulang. Karena terlalu sore dari tambangnya, dia memutuskan untuk tinggal di desa itu. Dan pagi-pagi, hari Minggu pagi, dia cari gereja untuk kebaktian. Dari semua gereja ada satu yang sama sinodenya dengan yang dia biasa pergi kalau dia di Jakarta. Maka otomatis dia berkata, aku mau ke gereja ini. Biasa tempat aku di situ, di Jakarta juga mereknya ini. Dia masuk ke sana dan dia masalah besar. Duduk paling belakang, tidak bisa konsentrasi. Panasnya luar biasa, atapnya dari seng. Dia hanya sibuk, hanya ngelapin keringatnya dia. Khotbahnya apa Pak Pendeta dia nggak bisa dengar. Dia sudah kepanasan, dia nggak tahan. Begitu ibadah selesai, dia maju ke depan. Anda tahu kadang-kadang orang Jakarta punya confidence lebih besar. Apalagi dia pengusaha. Dia datangi pendetanya, Pak Pendeta saya dari Jakarta. Oh iya Pak, selamat datang. Pak, ini panas sekali, saya tadi nggak mudeng Bapak khotbah Pak. Kerjaan saya cuma ngelapi keringat saya ini. Oh iya Pak, memang kondisinya seperti ini. Pasang AC dong Pak. Pak Pendetanya senyum, iya sih Pak, harusnya. Pasang AC Pak. Nanti saya kirim AC-nya. Pendetanya, listriknya nggak kuat Pak. Buat mic satu aja naik turun. Tambah saya listrik. Nggak ada Pak listrik daya-daya apa di sini. Oke, saya belikan genset. Terima kasih Pak, solar mahal. Kolektor saya habis Pak buat solar, nggak cukup, kami nggak makan. Oke, saya kirim solarnya pokoknya. Saya kerja di sini kok. Kalau begitu puji Tuhan Pak, haleluya katanya begitu kan. Berkat atau kutuk? Berkat kan saudara. Dan ini pengusaha hebat saudara. Dia lakukan yang dia janjikan. Dalam waktu singkat datanglah truk beberapa waktu kemudian. Nurunkan AC gede-gede. Warga geger, ada apa ini? Lalu kemudian Pak Pendetanya dengan senyum-senyum menyambut kedatangan truk itu, isinya AC, genset, segala macam. Lalu datanglah yang lain berdatangan tetangga-tetangga. Pak Pendeta ada apa ini? Berkat Tuhan brur, datang berkat Tuhan katanya. Oh ya, apa ini Pak? Oh, ini tempat akan menjadi surga. Brur, coba kemari hari Minggu, berbeda loh ibadah di surga dan di neraka, katanya begitu. Maka dipasang, dikirim dan dinyalakan. Dalam sekejap, boom, wih. Suara genset itu menggelegar, seluruh kota kecil itu geger. Bum, 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 bum. Dipikir ada gempa bumi, semua keluar. Datanggah ke gereja itu. Ada apa Pak Pendeta? Ini berkat surga. Ini yang dijanjikan, didoakan Yesus. Biar surga turun di tengah-tengah kita, katanya. Anda sekarang bisa membedakan neraka atau surga. Caranya gimana Pak Pendeta? Masuk gereja saya sebentar. Masuk ces dingin. Surga kan brur? Iya, keluar sebentar. Nah, neraka kan di luar. Hari Minggu Anda boleh pilih mau surga atau neraka. Bayangin saudara. Tempat itu tidak ada satu orang pun punya AC. Tiba-tiba semua orang dengar, lihat, menikmati, gak mau pulang. Dan hari Minggu apa yang terjadi? Kebaktian dimulai penuh sesak saudara. Nah ingat, dalam semalam itu tidak pernah ada kelahiran 300 orang bayi, saudara. Artinya rakyatnya sama. Tempat dia penuh sesak. Tempat orang lain neraka. Pendetanya makin berkeringat, noleh melirik ke belakang. Kok sepi ya? Doa lagi Tuhan.
jangan sampai umatku binasa. Tuhan berkata, enggak binasa kok. Jangan sampai dia menyembah Allah lain. Tidak kok, mereka nyembah aku baik-baik. Tapi buat pendeta ini dia berkata, mungkin dia ke hutan. Mungkin Tuhan jangan sampai umat-umatmu ini berdosa karena hari Minggu dia bekerja untuk mencari uang. Dan Tuhan berkata, tidak kok nak. Mereka baik-baik di hadiratku. Tapi di gereja lain, saudara. Dan sekian gereja Minggu kaget. Karena yang datang lebih sedikit. Terus tanya dengan keluarganya. Ini anak-anaknya kemana? Oh maaf Pak Pendeta. Katanya ada gereja dengan rasa surga. Anak-anak ke sana. Maksudnya apa? Ceritalah mereka. Anak-anak saya kecil ngomong begini. Oma, luar biasa cucunya berkata. Kalau masuk surga, kalau keluar dari gereja itu neraka, Oma. Akhirnya mereka tahu masalahnya AC. Minggu pertama mereka sorak-sorai, dingin, lompat-lompat, tak berkeringat. Ibadah selesai, tak mau pulang. Begitu karena solar hampir habis, dimatikan. Mereka bilang, ya neraka lagi di sini, pulang saudara. Tapi cerita ke teman-temannya. Minggu depannya AC nyedot jemaat. Saudara tahu yang terjadi? Marah para pendeta ini. Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba gereja yang aroma surga terbakar, saudara. Bukan terbakar, dibakar rame-rame oleh para pendeta. Bayangin. Coba Anda pikir, brutal tidak? Menurut saya cerita ini brutal. Tapi terlalu ekstrim mungkin Pak, ya. Coba masih banyak kebrutalan yang lain. Yang artinya kalau tidak diseret, diangkat, ditarik. Gak bisa. Sudah tidak peduli bahwa ini adalah bagian dari tubuh Tuhan. Bahkan beberapa sangat berharap, ini hancur, ini hancur, ini hancur. Unbelievable. Saya berdoa tidak pernah ada satu hati pun di tempat ini yang membiarkan hatimu seperti itu dengan siapapun. Anda melihat siapapun, hamba Tuhan, gereja siapapun. Jangan pernah keluar satupun kedengkian. Ulurkan tanganmu, berkati kalau Anda bisa. Doakan, tapi jangan pernah sakiti. Jangan menghina siapapun. Jangan merendahkan siapapun. Jangan jelekkan siapapun. Racun dan mata air yang baik tidak pernah muncul dari sumber yang satu. Kalau yang dalam kita ajaib baik, yang keluar tetap luar biasa dan memberkati. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara sekalian, adalah orang yang bernama Sun Sugos. Kata Sun Sugos itu ajaib, artinya partner satu kuk. Anda tahu kuk? Kuk itu seperti apa ya namanya? Belandar atau apa itu? Ditengkuk lembu untuk membajak gitu lah. Ya toh? Setiap kuk itu ada dua yok, ada dua. Dan kata Sun Sugos artinya adalah partner dalam satu kuk. Dan ini akan berbeda. Ini sebuah level di mana dia akan berkata, kalau partnerku sakit atau lemah, itu akan memberatkan aku. Kalau dia sampai mati, itu melumpuhkan aku. Itu sama dengan kalau saudara naik sepeda motor atau sepeda, kan rodanya dua. Siapa yang bahagia ketika kempes satu banmu? Udah, itu paling gampang lah. Maka kalau bisa bicara, ban yang depan dan ban yang belakang saling mendoakan. Tuhan, supaya yang mengendarai tidak nabrak paku, tidak nyoblos apapun, ban depan jangan sampai kempes. Sebab kalau satu ban kempes, yang satu akan menderita sekali. Nah, cara berpikir seperti itu
Sekaligus saya berkata, itulah cara berpikir dewasa. Yang mengerti bahwa semua yang kita kerjakan ini untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Bukan kepentingan manusia kita. Tadi Pak Yos cerita, saya lagi mau coba pelajari. Ada nabi yang hidup di zaman Kekaisaran Ottoman. Namanya Ben Samuel. Betul ya Pak ya? Orang Yahudi. Zaman itu, kalau Anda pernah ngerti ada sejarah yang paling hebat namanya Sultan Salahuddin. Bukan Salahuddin, Salahuddin. Dan dia yang berhasil merebut kota Yerusalem. Pada waktu kerajaan Ottoman berdiri, maka Nabi ini bernubuat, ada berapa yobel Pak? 4. 10 yobel. 10 yobel, seluruhnya 10 yobel. Lalu kemudian yang Ottoman akan berapa yobel? 8. 8 yobel berarti 400 tahun. 1 yobel kan 50 tahun. Dia bernubuat ada 8 yobel. Dan kemudian setelah itu dia berkata bahwa akan selesai. Dan kalau Anda belajar sejarah, memang Ottoman kekaisarannya berhenti setelah 400 tahun. Nah, dia bilang kemudian akan ada 2 yobel lagi. Nah, yobel ini berakhir, sebetulnya persis berakhir, ketika Allenby masuk tahun 17, menguasai Yerusalem. Kemudian Yerusalem dibilang stateless, di bawah PBB, kelak di bawah pengawasan Yordania. Tapi sebetulnya stateless. Lalu kemudian ada 2 yobel lagi dan kemudian dia bilang selesai. Nah, dari 17 yobel berikutnya adalah tahun 67. Kalau tidak salah tanggal 7 Juni tahun 67, Israel masuk ke kota Yerusalem. Nah, dia bilang setelah itu yobel ke-9, Yerusalem tak bertuan. Dia bilang betul itu. Karena tahun 67 baru kemudian dikuasai oleh Israel. Terus kemudian dia berkata, akan ada kemudian setelah itu yobel yang terakhir, yobel yang ke-10. Nah, kalau tahun 67 tambah 50 tahun, 2000 berapa? 17. Saya kaget juga sih. Waktu lalu saya bilang, Bahtera Nuh dibangun 120 tahun. Saya tunjukkan beberapa data arkeologi yang mengatakan bahwa itu bahtera kayunya dari jati Jawa. Kalau Tuhan suruh kita bangun bahtera di sini, dari 2005. Kalau Nuh 120 tahun, biasanya Tuhan itu pakai angka depan yang kurang lebih sama, perbandingannya sama. Kita tidak akan 120 tahun. Menurut saya akan hanya 12 tahun. Kalau dari 2005 ke 12 tahun, akan 2017. Lalu ada orang mengatakan lagi, kan Tuhan berkata, kamu lihat, kalau Israel itu merdeka, pohon ara itu mulai bertunas. Mereka merdeka tahun 48. Oke? Satu generasi kemudian itu 2018. Jadi sekian tahun ke depan kita nggak pernah ngerti. Saya sih sangat berharap Tuhan segera datang yang kedua kali. Amen. Di dunia ini apa yang kita mau pegangin dengan semua keadaan yang makin rapuh. Terus beberapa waktu yang lalu para ilmuwan ini tidak ada kaitan dengan kerohanian. Ilmuwan itu menghitung bumi bisa bertahan berapa lama. Dengan misalnya pemanasan global. Sekarang Rob dulu milik Semarang, sekarang sepantura Rob semua. Sebab kutub utara mencair drastis sekali. Permukaan air laut naik. Terjadi perubahan iklim. Di Bandung baru terjadi hujan es. Mungkin satu hari di tengah Jakarta ada salju mungkin. Saya nggak tahu, bisa jadi. Dengan semua kondisi alam seperti ini. Terus sekarang Anda lihat nuklir. Nah, nuklir ini Korea Utara mengembangkan nuklir. Sebetulnya kan ini dijagain terus, saudara. Kalau dia bocorkan ke 2-3 orang yang cukup gila, ledakan di New York, mungkin di kota lain, boom, akan seperti apa?
Lalu kemudian saya baru baca artikel minggu lalu. Tahun 68 ada seorang nenek di Norwegia. Usianya waktu itu sudah 90 tahun. Dan dia bernubuat. Nanti setelah Tuhan datang dan mengangkat gerejanya, dunia akan mengalami perang dunia ketiga. Dan dia berkata itu perang dunia yang sangat cepat dan tidak bertele-tele. Zaman itu belum orang bicara nuklir. Dia berkata bom itu bahkan merusak kulit dan hanya menghirup udaranya saja orang akan mati. Dan dia cerita sangat detail apa yang bakal terjadi sebelum Tuhan datang kedua kali. Dan dia mengatakan tidak akan di zamanku. Tapi sekian puluh tahun lagi itu akan terjadi. Dan orang mendaftar semua yang dia katakan. Dan betul sekali, persis itu. Semua sudah digenapi. Tinggal perang dunia ketiganya belum. Ayat terakhir sebelum kita berdoa bersama-sama. Kalau Anda ingin jadi umat pilihan Tuhan. Matius pasal 4. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan nanti kita siapkan diri kita untuk terima tubuh dan darahnya. Matius 4. Ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus, dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan, mending, menambal, menyulam, merajut jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ini perikop sangat pendek, hanya beberapa ayat. Tapi inilah orang-orang pertama yang jadi orang-orang pilihan Yesus. Dan dua-duanya berkaitan dengan jala. Yang pertama adalah orang yang menebarkan jala. Tuhan suka dengan mereka yang membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Tapi yang kedua adalah mereka yang sedang memending, menambal, merajut kembali, memperbaiki jala yang robek. Saya pikir Tuhan mau dua itu dalam hidup kita. Biar kita jadi jala yang kemanapun kita pergi, kita membawa good news, kabar baik, bukan kabar buruk. Yang kedua, jika ada yang robek, biarkan kita tambal. Jangan kita merusak dan memecahkan akan tubuh Tuhan. Saya berdoa saudara sekalian, biarkan tahun-tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa. Kita dapat berkenan Tuhan dan jadi umat pilihan seperti yang Dia rindukan. Yang percaya katakan amin.